Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobrolin Agama. Nah, kali ini tema kita pemuda nggak ada akhlak. Nah, ini kan kata-kata yang sering kita dengar nih di sosial media belakangan inilah gitu loh. Udah nggak ada akhlak lu gitu. Dan ini jadi satu fenomena yang betul-betul mengkhawatirkan di akhir-akhir ini ya, karena memang banyak contoh-contoh seperti anak kecil kadang-kadang kan main game kata-katanya itu kotor banget kan, kayak gitu yang pokoknya bener-bener inilah gitu. Iya, nggak ada akhlak lah itu. Bener-bener udah kadang anak kecil tuh sudah nggak bisa bedain anak adik-adik kita yang nggak bisa bedain antara ngomong di game sama ngomong sama orang yang lebih tua. Nah, iya. Kayak gitu, dan memang mereka sendiri kosakatanya datangnya dari siapa? Dari yang lebih dewasa. Dia kan mereka hanya menirukan kan. Iya, menirukan, karena kan game itu kan kita nggak bisa milih main sama siapa, umur berapa kan kita nggak bisa milih, kan random, dan mereka dapat kata-kata kotor itu dari siapa? Dari anak-anak muda seumuran kita mungkin yang atau ya nggak jauh-jauh dari kita lah ya, kita ini kita kan masih muda. Karena nggak mungkin anak-anak kecil dapat kosakata dari diri sendiri. Contohnya dari orang tua nggak mungkin ngeluarin kata-kata yang jelek kan, kayak gitu. Pasti dari orang-orang yang lebih dewasa, kayak gitu sih menurut gue. Dan satu lagi yang fenomena yang sekarang lagi booming juga kan, ada istilah kata kan bad boy is good boy kan. Iya. Yang terkesannya seakan-akan yang semakin bandel semakin keren gitu kan. Kayak gitu, cewek yang pakai yang omongannya kotor tuh, ya kita sebut salah satu ini aja lah, artis di Instagram yang kata-katanya kotor malah jadi pujaan kan, gitu kan, followersnya ribuan gitu. Sama seperti ada gamers itu kan, mereka terkenal bukan karena game tapi karena kata-kata kotornya. Nah, itu yang kadang-kadang mengkhawatirkan juga kita sebagai jadinya contoh buat masyarakat banyak gitu ya. Iya, yang lebih mengkhawatirkan mungkin kalau semua orang kita bisa memilah antara kapan kita ngomong yang tidak baik dan kapan tidak kita ngomong yang tidak baik. Tapi kalau bagian anak kecil yang di bawah kita kan, mereka nggak bisa nggak bisa sortir kapan ngomong sama orang tua yang baik, kapan yang tidak, karena dia kan anak kecil kan hanya meniru saja, kan meniru apa yang dia dengar. Nah, menurut lu sendiri gimana sih pendapat lu tentang pemuda yang nggak ada akhlak tuh? Pemuda kayak gimana sih sebetulnya? Nah, pemuda yang nggak ada akhlak tuh sebenarnya kita juga mesti tahu dulu akhlak itu artinya apa gitu kan. Akhlak itu kan budi pekerti berdasarkan Quran dan Sunnah gitu kan. Nah, mungkin kita juga entah sekarang mungkin masih ada kali ya pelajaran akidah akhlak gitu kan. Nah, kita mesti dirunut dulu nih ke akidahnya gitu kan. Akidah itu adalah ikatan dengan penciptanya gitu kan. Nah, kita memiliki ikatan dengan pencipta atau enggak gitu, merasa punya ikatan enggak dengan penciptanya gitu kan. Karena kalau dia ngerasa istilahnya gua nggak ada urusannya dengan pencipta gitu kan, ya slow aja gitu kan istilahnya. Gitu kan. Jadi sambutan gitu ya. Jadi kalau kita ngerasa nggak ada ikatan Allah, berarti akhlaknya pun juga bisa dibilang ya bakal kebawa dengan akhlak sendiri gitu ya. Ya, jadi dalam artian karena mungkin begini ya, kalau misalnya kita nggak punya Tuhan, ya kita bisa bebas menzolimi siapapun dengan ini, karena kita nggak takut dosa. Mungkin kayak gitu kali ya, maksudnya gitu. Nah, itu kan ikatannya dengan Allah gitu kan. Kita juga mesti tahu di alam semesta ini Allah itu sebagai apa gitu kan. Nah, di situ kan ada juga di ayat andalan yang biasa kita baca tiap sholat tuh, yang 3 kul gitu kan. Salah satunya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas gitu kan. Nah, itu andalan banget kan. Nah, di situ iya ngejelasin tuh di situ Allah tuh sebagai apa sih di alam semesta gitu kan. Ya sebagai Rob, sebagai Malik, sebagai Ilah gitu kan. Gitu. Tapi kalau kita lihat kalau secara arti itu tadi kan kul gitu kan di ayatnya itu kan, kalau kita harfiah kita artiin secara harfiahnya tuh kul itu katakan gitu kan, cuma katakan. Terus kenapa mesti mengimani istilahnya, kenapa mesti meyakini bahwa Allah itu Rabbunas istilahnya gitu kan. Nah, itu di situ kita biasa lihat referensinya di surat As-Saff ayat 2 ya. As-Saff ayat 2 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun gitu kan. Jadi di situ dibilang kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Allah sangat marah kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Seperti misalnya itu. Kayak gimana misalnya?
Ya kayak ya paling gampang sih sebenarnya kalau kita lagi sholat nih kan, lagi sholat, tiap sholat pasti kita ngebaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin gitu kan artinya itu kan sebenarnya dalam banget ya kan. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu milik Allah Rabbul Alamin gitu kan. Nah, tapi apa kita melakukan apa yang kita katakan tiap sholat atau jangan-jangan nggak sholat juga gitu kan. Nah itu dia tuh. Parah itu nggak kelihatan jadinya gitu ya. Iya. Oh jadi memang Allah itu benci banget orang yang omdo istilahnya, omdo ya, cuman ngomong doang tapi nggak dikerjakan. Iya. Itu. Nah itu berimplikasi sama nanti akhlaknya kali ya. Akhlaknya gitu kan. Karena ikatan dengan Allahnya itu juga bisa dibilang nggak ada lah gitu kan. Terus akhlaknya atau budi pekerti berdasarkan Quran dan Sunnahnya juga ya udah ada lah. Gue sih ngomong begini kok, lu jangankan sama orang, sama Allah aja lu nggak takut. Iya, Kan begitu kan, apalagi sama. Iya. Makanya bisa dibilang sholat itu tiang agama karena apa? Itu bukti kita, pengabdian kita sama Allah kan. Bukti bahwa Allah tuh ada dan kita sebagai hambanya gitu. Jadi yang utama itu ya bakti kita kepada Rob sang pencipta. Jangan sampai gini loh, maksud gue kadang ada orang kan yang apa namanya, gue yang penting akhlak gue bagus, kalau walaupun gak sholat tapi yang penting akhlak bagus. Nah itu banyak tuh itu. sekarang tuh. Iya, Yang banyak gitu, tuh kan percuma lu sholat tapi apa namanya kagak bagus akhlaknya, tapi justru sebetulnya yang utama karena balik lagi tadi yang seperti lu bilang tuh, yang pertama itu ya akhlak pada Allah. Kalau misalnya sama Allah aja lu nggak takut, masa lu sama manusia takut kan gitu sebetulnya. Pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah di situ kan, gitu. Iya. Bukan dalam sebetulnya itu cuma alasan orang karena malas sholat aja sebetulnya, bukan karena ya kan, karena bukan karena lebih seneng ngobrol nongkrong ketimbang apa namanya sholat, ya sholat gitu, karena begini juga sih, kalau lu berbuat baik sama orang mungkin kelihatannya ya langsung kelihatan feedbacknya, orang pasti bakal baik sama kita. Ya tapi kalau kita hablumin Allah kan, kalau kita memang tidak peka dengan perasaan, dengan nikmat Allah, kufur nikmat, ya kita nggak akan merasakan langsung gitu. Padahal nikmat Allah tuh ya udah luar biasa banget. Kita bisa bernafas dengan dengan gratis, dikasih dua mata, dikasih penglihatan, dikasih nikmat yang banyak, yang kadang-kadang kita lupa itu semua datang dari siapa? Dari Allah, bukan cuman pertolongan manusia gitu. Kita sakit sembuh, yang ngobatin ya sebetulnya kesembuhan datangnya dari Allah ya, manusia hanya perantara, ikhtiar, kan dokter hanya ikhtiar. Oke, mohon maaf sebelumnya tadi kita ada gangguan teknis sedikit, baterai kita lowbat. Jadi kita lanjutin lagi nih, Kalau tadi kan hubungan antara manusia dengan hamba dengan Tuhannya atau dengan Allah, habluminallah itu. Nah sekarang habluminanasnya gitu. Gimana akhlak kita terhadap sesama manusia tuh? Ya terutama siapa sih yang paling utama gitu kan, habluminanas itu kan. Ya sebenarnya sih kan dalam surah Al-Isra itu disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Jadi sebenarnya yang pertama tadi kita bahas hubungan kita dengan Allah gitu kan, alla ta'budu illallah. Terus kedua hubungan kita dengan orang tua. Gitu. Karena disebutkan juga kan ridho Allah, ridho orang tua gitu kan. Seperti itu. Berarti jadi paling utama itu ya pertama ya orang tua. Orang tua gitu. Iya. Tapi disebutin juga kan ada satu kisah, jadi disebutin siapa yang harus kita hormati dulu, ayah atau ibu gitu kan, sampai 3 kali kan, ibumu gitu kan. Nah itu makanya yang paling utama pertama orang tua, dari orang tua yang 2 itu siapa? Ibumu yang paling kita hormati. Nah itu kan kalau kita kan alhamdulillah ya, kita semua dan mungkin teman semua dapat orang tua yang baik, yang seiman, yang mengajarin kita akhlak yang menurut tuntunan Rasul, yang sesuai dari diajarkan Rasul, yang sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis gitu kan. Permasalahannya ada mungkin beberapa dari kaum muslimin atau kita diantara kita yang memang orang tuanya yang non muslim atau orang tuanya yang mungkin nyebelin gitu kan, ada lah gitu, yang orang tuanya malah zolim sama anaknya kan ada kan gitu. Nah
Ahlak kita tuh seperti apa sih? Menurut maksud gue tuh gini loh. Menurut lu nih, menurut lu berdua deh, gue tanya juga. Ahlak kita yang baik menyikapi untuk orang tua yang non muslim atau yang itu itu gimana tuh, gitu ya. apa kita ya udahlah biarin aja. Ya, gue juga yang penting gue hidup sendiri, yang penting gue hablum minallah baik. Nah, dia kan orang ya, kalau orang tua gue kan yang ini apa namanya orang non muslim, ya gue nggak perlu berbakti sama dia, orang dia nggak seiman sama gue gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh kasusnya gimana? Sebenarnya di Al-Quran juga udah dijelasin itu kan di surah Al-Ankabut ayat 8. Di situ disebutkan bahwa dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan, gitu kan. Jadi kalau diperintahkan untuk menyekutukan itu jangan ikuti, tapi tetap kita harus berbuat baik. Berbuat baik tetap. Gitu. Tapi kalau untuk ngikutin Ya misalnya, apa yang contoh aja keimanannya dia gitu. Misalnya kita kan tetap berakhlak baik kita ke orang tua, misalnya orang tua kita merayakan apa namanya, contoh aja misalnya dia Natalan kan yang Nasrani, udah lu ikut Natalan aja sama gue kan nggak apa-apa kan, kalau cuma ikutan doang kan lu anak gue, lu harus berbakti sama gue gitu. Kalau kayak gitu kasusnya berarti gimana? Gitu kasusnya kan masalahnya Karena kita kan juga berbakti sama orang tua kan, kita berbakti kan di ayat itu kan. Kalau misalnya kita udah deh ikut Natal aja, ngenakin orang tua gue gitu sebetulnya. Ya sebenarnya hubungannya balik lagi ke akidah tadi, gitu kan, hubungan kita dengan Allah. Kalau kita ikut merayakan gitu kan, berarti kita mengakui bahwa perayaan Natal itu satu hal yang benar, gitu kan. Ya kalau kita bilang gitu satu, walaupun secara sikap ya, bukan perkataan gitu kan, gitu. Jadi ya kita bisa ngomong secara baik-baik. Tetap harus ada batasannya. Iya, harus ada batasannya. Kalau hanya untuk apa namanya bakti, misalnya mengunjungi terus apa itu namanya, tetap apa namanya silaturahmi itu wajib ya, untuk udah berbau apa namanya, bukan berbau ya, ketika menyangkut akidah masalah ketuhanan, itu kita harus tetap tegas kita harus tegas, itu ada batasnya gitu kan. Karena kan Al-Quran juga turun itu sebagai hudalinnas wa bayyinatum minal huda wal furqan. Itu ada di surah Al-Baqarah. Itu awal ayatnya adalah syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil qur'anu hudalinnas. Itu ada surah Al-Baqarah gitu kan. Jadi Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupan kita gitu kan, istilahnya buku panduannya gitu kan. Kalau kita beli barang pasti ada buku panduannya gitu kan. Terus bayyinatum minal huda itu penjelasannya dari si manual book itu, kalau kita kurang ngerti ada penjelasannya di situ juga. Terus furqannya itu cara kita bersikap dari apa yang udah dijelaskan ke kita, seperti itu. Nah, kalau orang tua kita udah paham dari itu kan, seperti apa. Nah, balik lagi nih ke kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Setelah dari rumah kan orang paling terdekat dari kita kan tetangga sekitar kan. Nah, menyikapi tetangga sekitar kadang pastilah adalah nggak munafik, ada tetangga yang nyebelin gitu ya. Pasti itu. Misalnya karena kan kita juga bersosialisasi kan. Yang paling sering sih ini apa, kita beli apa tetangga nyinyir gitu kan, ada gitu kan. Itu ada aja itu emang. Ya gitu, apa beli apa sih pasti begini tapi besok dia beli lagi kayak gitu maksudnya. Kalau kayak gitu tuh gimana? Ya sebenarnya Rasulullah Muhammad SAW itu udah nyontohin dulu gitu kan. Dulu kisahnya mungkin teman-teman juga udah tahu gitu. Dulu kisahnya itu waktu itu ada orang Yahudi yang buta. Dia suka ngoceh, suka ngomong bahwa Muhammad itu bohong, Muhammad itu ya segala macem lah yang jelek-jelek gitu kan. Tapi tanpa dia ketahui, setiap hari itu yang makan, yang nyuapin ya Rasulullah, disuapin. Jadi dia cerita atau nyinyir di depan Rasulullah sendiri kan? Iya, gitu kan, dia nggak tahu orangnya di depan mata gitu kan, karena nggak ngelihat aja dia gitu kan. Itu udah dicontohin gitu kan. Jadi begitu istilahnya acuan kita dan bersikap. Gitu. Akhirnya kan dia jadinya taslim, misalnya beragama Islam, ngikutin Rasulullah seperti itu kan. Oke, berarti dari tadi itu berarti gue bisa nyimpulin kalau bahwasanya memang kalau orang yang berakhlak itu ya pertama akhlak berdasarkan Quran Sunnah gitu kan. Pertama itu ya kepada Allah dulu kan gitu. Berarti tali ikatan kita kepada Allah dulu dibenerin berarti kan gitu. Kalau kita mau punya akhlak. Yang kedua itu
hubungan antar manusianya itu yang pertama itu kepada orang tua kan. Iya. Kepada orang tua terutama kepada ibu kan. Iya. Ibu baru Iya. ayah kan gitu. Yang ketiga kalau tadi ya terhadap tetangga atau teman kan juga apa namanya Udah dicontohin. udah contoh juga kan tadi Ah. Rasulullah kan juga mencontohkan juga. Nah, jadi kalau gua bisa nyimpulin ya semua akhlak yang baik itu ya sebenarnya Rasulullah juga udah nyontohin kan gitu kan. Karena Rasul sendiri kan diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia kan gitu. Iya. Yang mengarahkan dari zaman kegelapan ke zaman terang Benar. bila Bila mati zulmati bila nur kan gitu istilahnya kan gitu ya. Iya. Gitu sih jadi. Nah kalau gue sih sedikit tambahan begini ya, ini buat sama-sama saling ingetin. Kadang orang baik di luar, iya nggak sih? Ada kebanyakan gue juga kadang dulu begitu kan. Iya. Baik di luar sementara di rumah akhlaknya nggak dijaga. Lebih banyak orang kayak gitu. Ada banyak orang kayak gitu Ada loh. sih. Maksudnya gini loh, lo ketika Oh di luar dia baik tapi sama keluarga sendiri nama keluarga sama orang tua iya, itu iya. banyak Iya, yang ada terjadi sih. gitu Iya, misalnya bisa. kayak gitu kita ketemu kiai berebut saliman terus apa namanya nyiapin sendalnya orang tua kita mau kata Tom beli ini besok aja balik dulu gitu kan Iya, balik jadi gitu itu kebalik kan harusnya Kebalik. yang lebih dekat dulu berarti kan yang ya kayak gitu maksud gue Iya. itu fenomena yang terjadi jadi apa ya yang memang yang utama dulu dari sikap kita ke keluarga kita dulu ke orang tua kita terutama ibu tadi ya setelah itu lebih utama siapa lagi ya Allah Subhanahu Wa Taala jangan lu apa namanya jangan lagi ada istilah sholat doang tapi apa namanya mendingan gue ada apa namanya nggak sholat tapi anak gue Tapi bagus ya. begini-begini tetap yang utama ke Allah itu mah cuma alasan orang malas sholat aja sih kalau menurut gue kayak gitu ya gue rasa udah Heeh. ada tambahan gak teh Kalau gue sih sebenarnya udah cukup gitu kan, cuma ya itu kita makanya mesti tahu dulu akidah itu, akhlak itu apa gitu kan. Makanya kita perbaikin dulu ya, kayak tadi lu bilang gitu kan, kita perbaikin dulu hubungan kita ke Allah gitu kan. Karena kalau kita udah hubungan kita ke Allah udah bagus ya insya Allah Insya Allah ya orang rumah tua itu juga sama manusia gitu kan bagus gitu kan, karena kan nontonnya udah ada Quran dan Sunnah gitu kan gitu. Cuma kalau dia sholat tapi akhlaknya kurang bagus, mungkin tanda tanya tuh, ada yang salah tuh. oh iya Apa? benar ya betul jadi jangan salahin sholatnya gitu Iya. berarti kan sholatnya nggak benar gitu ya Gitu. Balik lagi kayak tadi iya, gue iya, bilang iya, gitu iya, kan, iya. dia cuma ngucapin doang. nah Ya, betul nah kita rasa udah Cukup cukup panjang. dari pembahasan kita tentang orang-orang yang gak ada halaknya ini. ya Semoga bermanfaat bagi kita bertiga di sini Betul. dan mudah-mudahan bagi teman-teman yang nonton di rumah juga ada manfaatnya. Semua kesalahan datang dari kita bertiga. Di sini mohon dibuka pintu maaf yang sebanyak-banyaknya. Semua kebenaran datangnya dari Allah dari Allah Subhanahu wa taala. SWT. Sekian dari kami. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.